Kalau namanya orang hubungan suami istri itu kan salah satu tujuannya adalah menghasilkan keturunan yang solih dan solihah. Maka tata caranya bukan cuman baca doa. Itu disunahkan suami istri kalau mau bercampur itu dia sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ibu sholat dulu nggak? Kadang-kadang ustazah tadi sholat isya dulu katanya. Gitu ya. Iya, sunnahnya bagusnya kalau diajarkan oleh para ulama adalah sholat sunnah dulu 2 rakaat. Habis sholat sunnah, suami kecup kening istrinya, bacain doa. Habis itu baca Quran dulu bareng-bareng. Kata ibu-ibu, ustazah nggak jadi itu mah katanya. Ya, nah ini salah satu kebaikan-kebaikan agar insya Allah itu titipkan kita anak yang solih dan solihah. Karena dalam prosesnya pun kita mulai dengan kebaikan, sholat dulu, wudhu dulu. Tuh, bagusnya kalau sebelum memulai hubungan suami istri itu wudhu terlebih dahulu. Udah melakukan hubungan suami istri karena melakukannya malam, kebanyakan kan nggak langsung mandi wajib ya, mandi bersih, wudhu dulu baru tidur. Ini kan enggak, kadang-kadang habis melakukan hubungan suami istri, yang satu tidur, yang satu nyemil. Betul nggak? Yang satu ngemil lapar, gimana nggak makin lebar kita ngemil, habis itu ngemil lapar, yang satu langsung tidur. Dia lupa untuk berwudu terlebih dahulu. Jadi wudu. Bagusnya kalau memang dalam keadaan junub itu langsung mandi. Tapi kan kalau malam nggak mungkin. Maka bangun ketika 1/3 malam. Ujian orang-orang yang berhubungan dengan pasangan halalnya kalau malam hari biasanya ujiannya adalah susah bangun subuh. Ya. Dan saya nggak tahu kenapa tuh, Allahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua untuk lebih hati-hati terutama dalam menyiapkan generasi yang solih dan solihah. Ada doa-doanya, ada tata caranya, dan adab-adab tertentu ya. Ibu-ibu seperti itu ya Bu ya. Kalau orang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, dia nggak mau kedengeran siapapun. Ada sedekah terang-terangan, ada sedekah sembunyi-sembunyi. Bisa juga kita sedekah terang-terangan, niatnya bukan riya, tapi apa? Tahadus bi ni'mah. Pengen ngajak orang berbuat kebaikan. Nih, kita punya teman sekumpulan yang pertama nggak suka ngaji, tukang gibah, meregehese, pelitnya bukan main. Masya Allah Bu, pelit bukan main. Tapi kalau belanja, dia shopping, dia royal, ngasih orang sedekah, taklim, kemudian lagi dia berbuat kebaikan dengan hartanya, nggak pernah mau. Ketika kita kumpul sama orang-orang begini, kita sedekah terang-terangan, melihatin depan mereka, saya sedekah. Niatnya bukan lagi riya, tapi apa? Memberi motivasi kepada mereka untuk ikut beramal. Jadi kalau niatnya seperti itu boleh, cuman agak tipis nih jaraknya nih, ya agak tipis. Kita lihat siapa yang sedang kita datangi, kelompok apa yang sedang kita datangi, begitulah kita. Tapi kalau yang kita datangi orang alim semua, orang dermawan semua, dan kita berusaha memperlihatkan sedekah kita, kalau kita yang paling baik, itu bisa jadi bukan lagi karena Allah atau memberikan motivasi, tapi niatnya riya. Pilih jalan yang mana? Karena dalam Al-Quran disebutkan ada 2 jalan, imma syakiro atau imma kafuro. Jalan orang-orang yang bersyukur dekat sama Allah, atau imma kafuro, jalan orang-orang yang kufur, yang gak pernah qanaah, yang gak pernah menerima nikmat Allah, baik banyak ataupun sedikit. Jadi keadaan wajah kita, badan kita, penampilan kita hari ini, itulah yang paling sempurna yang sudah Allah berikan. Jangan sampai kita insecure terus kerjaannya. Ini tahu nggak sih faktor utama yang bikin insecure itu apa? Pertama, circle pergaulan. Siapa teman kita itu nentuin banget diri kita insecure dan bersyukurnya. Yang kedua, media sosial. Gara-gara ngelihat selebgram, artis, YouTubers dan lain sebagainya, kita jadi insecure. Ya Allah, selebgram ini kok mukanya mulus banget ya. Ya Allah, selebgram ini kok cantik banget ya. Kok hidupnya enak ya, liburan ke luar negeri, pengen pakai baju apapun punya. Kok saya kayak gini ya Allah. Itu yang menjadikan diri kita insecure. Maka dalam bermedia sosial, bijak-bijaklah menggunakannya. Kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan hati kita, unfollow.
blok, senyapkan story-nya dan lain sebagainya. Itu bikin kita lebih tenang daripada bikin kita insecure dan tidak bersyukur sama Allah. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial. Jadi ibu kalau pengen diistiqomahkan, dirubah sifat malas kita, dirubah keburukan kita, dihilangkan oleh Allah keburukan tersebut, banyakin doa. Allah kalau udah cinta sama hambanya, udah Allah kasih redha dan rahmatnya, apapun Allah kasih. Jadi yang buat kita masuk surga paling besar itu karena rahmat Allah. Ada orang yang amalnya nggak begitu banyak, tapi dia dapat rahmat Allah. Kenapa? Walaupun amalnya sedikit, selalu niatnya karena Allah, mencarinya redha Allah, bukan ridha nas, bukan ridhonya manusia. Nih, yang bedain amal kita berkah atau tidak. Jadi insya Allah orang-orang yang istiqomah, selain diberi kebaikan dan rahmat Allah, mereka juga dapat keberkahan. Ada keberkahan tersendiri yang dia rasakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir istiqomah semua, makin rajin ibadahnya, makin rajin melakukan amal kebaikan. Kita saling berdoa, mudah-mudahan diistiqomahkan dalam kebaikan. Zaman sekarang sulit bu istiqomah dalam kebaikan, betul nggak? Apalagi nih gangguannya handphone, ya. Orang baca Quran sehalaman aja udah ngantuk, capek. Tapi dia main handphone 1 jam 2 jam dia scroll, buka media sosial, nggak capek matanya. Ini termasuk ujian buat kita. Insya Allah mudah-mudahan kita lebih cinta sama kebaikan dibanding hal duniawi yang melalaikan. Ada satu keluarga, ibu-ibu, jadi satu keluarga itu para penghafal Quran, termasuk anaknya yang kecil-kecil, udah hafal 30 juz. Ini luar biasa. Saya pernah ngobrol juga sama seorang ibu yang anaknya sudah hafal Quran di usia 7 tahun, itu sudah hafal Quran sekitar 15 juz sampai 17 juz. Begitu ditanya, ternyata faktor terbesar anaknya bisa hafal Quran itu karena ibunya. Karena ibunya. Ibunya walaupun bukan penghafal Quran, bukan hafidhah, bukan hafiz, tapi ketika ngandung anaknya tuh demen baca Quran. Tuh coba tuh yang Hilya, hafiz RCTI yang pertama, kan dia hafal Quran tuh sekarang udah 30 juz. Adik-adiknya masih kecil pun udah hafal tuh berapa juz. Itu ibunya cerita, kata ibunya, Ustazah, saya tuh waktu ngandung anak saya 1 bulan mengandung 1 kali hatam baca Al-Quran. Jadi 9 bulan kandungan 9 kali hatam. Ketika anaknya sudah lahir, lisan ibunya pun ikut andil. Jadi kata dia bilang, Ustazah, jadi kalau misalkan mau tidur malam, anak saya lagi tidur nih, itu kan belum deep sleep ya, belum yang tidur bener-bener nyenyak, masih kayak ngedenger suara dan lain sebagainya. Itu ibunya terus mentasmikan, terus memurojaah ayat Quran, walaupun cuma surat An-Nas tuh, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, diulangin terus sampai 33 kali. Keesokan harinya tiba-tiba anaknya hafal. Kenapa? Dia dengar dari lisan ibunya. Murotal juga di setel terus. Begitu habis subuh dibangunin sholat subuh, ayahnya yang ngulangin lagi. Oh, Masya Allah, ini kolaborasi yang epik, suami istri murojaahin depan anak-anaknya. Kalau ditanya, ini kita kalau ditanya ya, ya namanya kita baru ketemu aib orang lain, apalagi pasangan ya, ketemu aib teman aja kita kadang-kadang susah menerima, apalagi pasangan yang tiap hari hidupnya bareng sama kita, kan nggak bisa ganti orang tuh bu, betul nggak? Ya pernikahan itu kan nggak kayak ta'aruf, ya kalau kita nggak cocok ya udah deh diakhirin ta'arufnya, ta'aruf sama yang lain, enggak. Gara-gara nggak cocok yaudah cerai aja deh, pengen cari yang lain, pengen cari yang begini, nggak bisa. Pernikahan itu adalah bagaimana kita mampu 100% menerima. Menerima di sini bukan maksudnya memaklumi ya, tapi mengikhlaskan apapun yang kita miliki. Aib yang ada ditutup serapat-rapatnya, jangan kelihatan dikit pun sama orang lain. Karena tugas kita yang menutup aib pasangan kita. Ketika suami susah, istri yang menjadi pionirnya, menenangkan hatinya, nggak apa-apa ya usaha kita bangkrut, nanti ada lagi jalannya ya. Ketika istri susah, istri sakit, suami tetap melindungi. Istri punya masalah, suami yang menjadi garda terdepan, saling melindungi.